Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Aziz Alimul Hidayat. Kali ini kita akan membahas tentang data flow diagram atau bagaimana cara membuat DFD terkait dengan desain sistem informasi khususnya di bidang keperawatan. Baik, saya mulai. Yang pertama, Anda bisa melihat contoh dulu dari apa yang saya berikan di sini. Ini adalah saya memberikan contoh bagaimana membuat DFD untuk sistem informasi dengan judul analisis diagnosis keperawatan berbasis sistem pakar dengan menggunakan artificial intelligence. Nah, gambaran ini menunjukkan tujuannya apa untuk membantu analisis diagnosis keperawatan yang dilakukan oleh perawat secara digital. Nah, yang penting adalah bagaimana ada inputnya, kemudian ada prosesnya, kemudian ada laporan atau output atau luaran ini. Ya, cuman ini dari sisi input itu berarti ditunjukkan dengan adanya tanda panah menuju ke arah proses. Yang bundar tengah ini adalah sistem informasi, nanti adalah sebuah proses transaksi atau proses bisnis dari sistem informasi yang dijalankan, yang tentu ini akan menghasilkan sebuah luaran. Nah, di sini adalah panah keluar, itu menunjukkan adalah luaran atau laporan sistem informasi yang dibutuhkan. Nah, ada 3 komponen user, pengguna. Yang pertama adalah pasien, kemudian yang kedua adalah perawat, yang ketiga adalah manajer rumah sakit. Bisa saja pimpinan atau kepala bidang perawatan atau direktur rumah sakit dan seterusnya. Baik. Nah, proses kerjanya pernah saya sampaikan di video-video sebelumnya tentang bagaimana analisis diagnosis keperawatan berbasis pakar. Cara kerjanya bahwa perawat di sini adalah melakukan input data. Ini ada data panah menuju ke proses, input data terkait dengan diagnosis medis, kemudian input tentang gejala yang ada pada pasien itu. Nah, dari data pasien ini juga input terkait dengan identitasnya. Nah, dari input data di situ, kemudian di sini ada sebuah pilihan nanti, ada pilihan ada proses kerjanya. Karena tidak diperawat menginput gejala apa saja yang terjadi pada pasien, kemudian di dalam proses sistem informasi itu ada proses transaksi yang nanti apakah menggunakan backward atau menggunakan forward. Nah, ini terkait dengan bagaimana sistem pembuatan di dalam sistem informasi. Ini yang lebih paham adalah teman-teman dari informatika. Nah, di situ ada prosesnya di situ. Ada sebuah penarikan kesimpulan. Ketika gejala-gejala itu saya input melalui data perawat, nah, nanti di sini ada proses transaksi, kemudian dia akan ngecek. Cek diagnosis. Nah, kecek diagnosis itu proses transaksi apa saja yang dibutuhkan. Nanti adalah laporan. Laporannya berupa adalah data medis, kemudian laporannya juga bisa menggunakan laporan hasil analisis diagnosis keperawatan. Nah, ini juga apa yang dibutuhkan oleh pasien. Pasien tadi bisa input data identitas pasien, tapi juga pasien bisa melihat kesimpulan diagnosa keperawatan yang terjadi pada dirinya. Nah, kemudian bagaimana laporan terkait dengan manajer rumah sakit? Bisa saja rumah sakit meminta laporan terkait dengan statistik pasien. Karena data pasien yang di-entry banyak sekali, tentu bisa dilihat dari statistik pasien. Mulai dari umur, usia, mungkin alamat, dan seterusnya. Ini bisa diklaster dari berbagai macam, termasuk diagnosa pasien. Ini adalah contoh bagaimana menyusun desain sistem informasi terkait dengan proses yang nanti akan menjadikan sebuah aplikasi analisis diagnosis keperawatan berbasis pakar. Kemudian, saya ingin mencontohkan yang kedua. Saya memberikan contoh dari hasil riset terkait dengan data flow diagram sistem informasi perencanaan pasien pulang.
Jadi sistem ini kami namakan sistem informasi perencanaan pasien pulang. Tentu tujuannya adalah memberikan layanan sistem informasi perencanaan pulang bagi pasien, tentu berbasis digital, sehingga memudahkan pengontrolan ketika pasien itu pulang, dikontrol melalui online atau secara digital. Bagaimana proses kerjanya? Tetap sama, ada input, ada proses, ada output. Ada penggunanya di sini adalah pasien, ada penggunanya juga perawat, ada penggunanya adalah manajer rumah sakit. Nah, arah panah tetap saya sampaikan, arah panah menuju ke arah proses, itu adalah data input tentang identitas pasien. Arah panah input tentang identitas terkait dengan rencana pasien, perencanaan pasien. Kalau yang ini adalah pasien menginput data, kalau yang dari sisi role perawat ini, perawat yang menginput data. Coba dilihat. Apa saja? Jadi ketika pasien menginput data identitas dan seterusnya masuk di sistem informasi. Kemudian perawat ini akan menginput data apa saja yang perlu diinput. Diagnosis medis, kemudian input tentang diagnosis keperawatan, kemudian input tanggal keluar rumah sakit, kemudian input tentang bantuan saat keluar rumah sakit, kemudian input tentang rencana minum obat, kemudian input tentang rencana pengobatan atau treatment, kemudian input rencana health education, kemudian input rencana diet, dan input rencana pasien kontrol ulang. Semua diinput oleh perawat. Nah, ketika diinput, di dalam sistem informasi ada sebuah proses transaksi yang akan dihasilkan sebuah informasi. Diolah datanya melalui sistem. Nah, dari situ akan keluar tanda panah keluar. Kalau ke perawat itu ada laporan-laporan yang dibutuhkan oleh perawat, demikian juga ke pasien, demikian juga ke manajer rumah sakit. Apa saja yang dibutuhkan oleh perawat? Laporan terkait dengan monitoring minum obat, laporan tentang monitoring pengobatan, laporan tentang monitoring health education, laporan tentang monitoring diet, laporan tentang monitoring kontrol ulang. Jadi pasien bisa dikendalikan atau bisa dilihat, dikontrol melalui online ketika pasien sudah di rumah. Hingga kapan pasiennya itu minum obat, kapan dia tidak, itu kelihatan di situ. Pasien itu akan patuh atau tidak. Nah, demikian juga tentang pengobatan. Nanti mulai tanggal pemberian obat kapan, kemudian bahkan efek sampingnya juga akan kelihatan. Nah, kemudian di situ bisa monitoring health education-nya. Apakah health education ini bisa memiliki dampak pada peningkatan pengetahuan pasien, termasuk diet dan kontrol ulang. Diingatkan kembali, kontrol ulang pasiennya kapan. Itu dari sisi perawat bisa melihat dari sisi laporan dengan melalui input. Nah, apa keuntungan informasi yang didapat dari pasien? Pasien mendapatkan informasi rencana minum obat. Dia akan tahu kapan dia minum obat. Demikian informasi tentang rencana pengobatan. Kapan dia akan ditreatment. Nah, kemudian pasien tahu tentang rencana health education. Dia tidak tahu apa pendidikan kesehatan yang dibutuhkan. Kemudian pasien tahu informasi tentang rencana diet katakan di situ. Apa saja diet yang dianjurkan dan tidak diperbolehkan di situ. Kemudian pasien juga tahu informasi tentang rencana kontrol ulang. Jadi diingatkan pasien itu melalui sistem ini. Nah, di situ pula bagi manajer rumah sakit atau pengelola pimpinan rumah sakit, dia akan mendapatkan informasi laporan terkait dengan laporan kinerja perawat, kemudian statistik pasien, tahu juga laporan pembayaran tentang laporan monitoring. Nah, ini adalah sebuah desain terkait dengan data flow diagram sistem perencanaan pasien pulang. Ya tentu kita akan bisa melihat nanti ketika ini bisa dibikin sebuah aplikasi atau desain berbasis web atau berbasis digital lainnya. Tetapi cara kerjanya adalah ini membuat sistem informasi. Tentu ini sebagai awal pengetahuan tentang bagaimana kita membuat sebuah sistem informasi. Nah, saya coba lihatkan lagi contoh cara membuat DFD. Nah, kalian kalau membuat diagram ini caranya adalah coba Anda bisa download software terkait dengan aplikasi yang namanya DIA. Jadi dia katakanlah DIA. Ini
aplikasi untuk pembuatan terkait dengan data flow diagram. Caranya kita tinggal melihat di sini ada pilihan, ya, pilihan terkait dengan bagaimana kita membuat flowchart-nya. Nah, kita tinggal pilih dari flowchart itu, kemudian cara menggabungkan kita tinggal pilih menu-menu penggabungan ini. Ini otomatis. Makanya kalau kita melihat di sini sangat mudah dan sangat rapi membuat bagaimana data flow diagnosis keperawatan. Sehingga mudah sekali kita akan melihat kira-kira bagaimana kita membuat sistem informasi itu. Nah, kita kembali lagi ke materi tadi, bagaimana data flow. Akhirnya ketika kita melihat tampilan seperti ini, kita lihat bagaimana gambaran desain secara mudah dan akan bisa mengena dari proses yang namanya sistem informasi perencanaan pasien pulang. Demikian untuk materi pembahasan data flow diagram dalam membuat sistem informasi keperawatan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.